Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Benedict Remart di channel Konsultasi Hukum Perdata. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas seputar jual beli yang tentunya lebih spesifik lagi mengenai batalnya jual beli karena validasi pajak yang gagal. Kami akan membahas mengenai hal ini karena ada yang bertanya kepada kami melalui kolom komentar yang bertanya tentang bagaimana apabila validasi pajak itu ditolak ataupun dipersulit oleh kantor pajak karena tidak sesuai dengan nilai transaksi ataupun juga nilai pasar yang sebenarnya. Yang harus kita ketahui bahwa mengenai jual beli itu adalah suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk melaksanakan transaksi. Yang dalam hal ini transaksinya adalah sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mengenai jual beli rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap transaksi jual beli rumah itu diwajibkan untuk pembayaran pajak-pajak negara. Yang mana penjual akan dikenakan pajak PPh yang jumlahnya adalah 2,5% dari nilai transaksi. Dan pembeli akan dikenakan pajak sebesar 5% dari nilai transaksi. Itu dinamakan adalah BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kamu harus tahu bahwa setelah membayarkan pajak di bank, yang mana itu adalah pajak untuk negara, pajak jual beli, kamu harus melanjutkan untuk melakukan validasi pajak di kantor pajak. Dalam hal transaksi jual beli itu adalah kesepakatan yang mana nilai transaksinya disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh, si penjual butuh uang sehingga si penjual ini menjual rumahnya di bawah harga pasar ataupun jual murah, jual butuh kepada calon pembeli. Misalnya harga rumah 1 miliar pasarannya. Ternyata karena si penjual ini butuh uang sehingga dia menjual hanya dengan nilai 600 juta rupiah saja karena dia jual butuh cepat. Nah, ketika penjual dan pembeli transaksi 600 juta akan dikenakan pajak, yaitu tadi pajak penjual adalah 2,5% dan pajak pembeli adalah 5% dari nilai transaksinya 600 juta. Setelah penjual membayarkan pajak dan pembeli membayarkan pajak, selanjutnya mereka akan melakukan validasi pajak. Nah, disinilah yang biasanya sering menjadi kendala dalam proses validasi pajak. Yang kendalanya itu adalah kantor pajak menolak validasi tersebut karena dinilai harga transaksinya tidak real ataupun juga tidak sesuai dengan harga pasar. Jadi yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu cukup klarifikasi, konfirmasi, ataupun mungkin buat surat pernyataan kepada kantor pajak bahwa benar-benar nilai transaksinya adalah segitu ataupun juga sedemikian rupa nilai transaksinya. Yang mungkin disebabkan karena kebutuhan uang atau jual cepat dan lain sebagainya.
Kalau saya, apabila saya sebagai penjual, ketika saya validasi pajak, lalu kantor pajak menolak dengan alasan, oh nilainya tidak real nih, tidak sesuai dengan harga pasar, kan harga pasar 1 miliar. Kenapa Bapak hanya jual 600 juta? Jangan-jangan tidak demikian harganya. Kalau saya, apabila mendapat alasan tersebut dari kantor pajak, saya cukup menjawab, ya udah, Bapak beli aja rumah saya dengan harga 1 miliar. Sini beli, bayar sekarang. Saya akan bayar pajaknya dari nilai 1 miliar transaksi real kita saat ini. Seperti itu. Mudah kan? Jadi sangat simpel sekali. Karena mengenai transaksi jual beli itu tidak bisa dipaksakan berapa nilai realnya. Kalau memang kita sebagai penjual butuh uang, ya kita apa adanya sampaikan. Memang saya menjual murah di bawah harga pasar, yang tentunya harus di atas nilai NJOP. Karena syarat pembayaran pajak ke negara itu minimal adalah NJOP atau nilai transaksi. Bedakan. Dari nilai transaksi berbeda dengan nilai harga pasar. Ya, karena apabila harga pasar tadi saya sampaikan adalah 1 miliar, ternyata nilai transaksi saya karena butuh uang adalah 600 juta, ya tetap digunakan adalah nilai transaksi dong. Bagaimana mungkin kantor pajak memaksakan kita untuk membayarkan pajak dari nilai harga pasar 1 miliar? Tetapi mengenai kendala tersebut juga kamu sebagai warga negara Indonesia yang baik juga tidak boleh untuk menurunkan transaksi agar pembayaran pajaknya rendah. Karena itu semuanya nanti tercatat ataupun juga terdata di sistem keuangan ataupun juga laporan pajak kamu nanti setiap tahunnya. Jadi sebaiknya lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik. Apabila nilai transaksi kamu adalah demikian adanya, ya bayarlah sesuai dengan nilai transaksi kamu. Jangan diturunkan untuk membayar pajaknya murah ataupun rendah. Tetapi, apabila juga kamu transaksinya memang demikian adanya karena butuh uang, ya sampaikan saja dalam validasi pajak itu bahwa kamu menjual rumah tersebut butuh uang sehingga jual murah di bawah nilai harga pasar, yaitu adalah transaksi sebenarnya, bukan dari nilai harga pasar. Itu yang harus kamu pahami. Namun apabila kamu sebagai kuasa dari wajib pajak, yang dalam hal ini biasanya nih, wajib pajak ini penjual dan pembeli akan memberikan kuasa kepada PPAT, ataupun juga ingin minta bantuan kepada PPAT untuk membayarkan pajaknya dan melakukan validasi. Yang mana seharusnya kewajiban untuk bayar pajak dan juga kewajiban untuk validasi itu adalah kewajiban wajib pajak. Yang dalam hal ini adalah kewajiban penjual dan kewajiban pembeli. Tetapi tidak ada salahnya PPAT membantu, ya tanda kutip, membantu membayarkan uang pajaknya dari si wajib pajak penjual dan wajib pajak pembeli ke bank, dan juga PPAT membantu untuk memvalidasikan. Jadi, PPAT apabila mengalami kendala ketika validasi di kantor pajak, sebaiknya PPAT mengembalikan untuk proses validasi pajak itu kepada wajib pajak sendiri, yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Jadi itu dia solusi yang bisa kami sampaikan buat kamu yang terkendala mengenai validasi pajak. Sampaikanlah kepada kantor pajak bahwa memang demikian adanya transaksinya karena kamu butuh uang dan jual cepat. Atau mungkin jika diperlukan kamu buat surat pernyataan bahwa kamu menyatakan benar-benar demikian jumlah transaksi yang sebenarnya untuk sebagai dasar validasi di kantor pajak. Sehingga nanti kantor pajak akan meloloskan validasi atas pembayaran pajak tersebut. Yang nanti setelah validasi tersebut berhasil atau lolos, bisa dilanjutkan untuk proses balik nama di kantor pertanahan setempat. Itu dia jawaban kami.
Baik, apabila ada pertanyaan mengenai video ini, kamu bisa isi dalam kolom komentar. Ataupun juga kamu ingin bertanya seputar hal lain mengenai dunia hukum perdata, kamu juga bisa isi dalam komentar yang nanti akan kami jawab pada video kami selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, serta subscribe agar kamu selalu mengikuti informasi-informasi terbaru seputar dunia hukum perdata yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Bye-bye!